la nabiyya wa la rasulah ba'da. Usikum manasi kitabullah wa fazan tadun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wati sayyi'atal hasanata tamhuha wa qawlin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menghadiri kajian pagi di Masjid Manarul Quran Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Makkah. Salam kita surahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang yang senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah acara ini kajian pagi, yang ketiga tanya jawab kalau ada, yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Yang pertama mari kita buka kajian pagi dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah acara ini kajian pagi yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Dr. Gulam Fatul Amri SH, SST, MD, Messi, MD, SC, MKN, MMMP, yang akan membahas tentang tarikh Ramadan yang nanti akan datang 2 minggu lagi. Kepada beliau Ustaz Gulam Fatul Amri, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa limin azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu. Ini kali yang pertama saya silaturahmi ke sini. Kalau lewat depan situ sering. Pundi niki. Oh nggih. Ngeten? Ten pundi? Oke, monggo. Kalau lewat depan situ saya sering, cuman mampir sini belum pernah. Jadi tadi saya sempat cerita sama ngapunten Ustadz itu Afin, ya, sama Ustadz Afin. Ibu saya dulu kepala sekolah di SLB Purwokarto. Jadi saya sering antar jemput beliau, kadang lewat sini, tapi udah pensiun. Nah, agar mungkin ya sebenarnya udah ada yang kenal sama saya ini, Mas Joko Waluyo. Jadi agar lebih baik gitu kan, maka tak kenal maka tak aruf gitu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya dikasih nama sama orang tua saya Gulam gitu. Saya dulu kalau di pesantren itu kalau ditanya sama teman namanya Gulam gitu, mesti temannya itu Buyu gitu. Karena ya kalau di pesantren itu orang taunya naik Gulamnya terus Gulam Ahmad gitu. Mirza Gulam Ahmad gitu. Terus kalau di luar sama orang awam, Gulam itu langsung di wong India Mas. Karena biasanya pakai nama Gulam ya wong India.
Gulam itu kalau diterjemahkan memang ada beberapa terjemahan. Salah satu terjemahannya ya Joko niku wau. Jadi Mas Joko namanya Joko, saya Gulam, artinya ya Joko jadi. Jadi sama-sama Joko dan mungkin sampai tua ya tetap Joko. Ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Ini memang khusus ikhwan kan. Oh ada di belakang sana. Nggih. Baik, jadi tadi disebutkan wah gelarnya dawa gitu. Maka prinsipnya sebenarnya panjangnya gelarnya itu nggak penting, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau ini ajaran pesantren ini minder loh. Karena banyak asatid ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap kita pasti mati. Dan ketika kita mati, maka kita akan menemui apa yang kita perbuat di dunia ini. Maka siapa yang kemudian bisa selamat dari neraka dan kemudian dia masuk ke dalam surga, maka itulah orang yang beruntung. Artinya nopo, gelar yang panjang, jabatan yang tinggi, kemudian anak dari seorang pejabat atau mungkin harta yang banyak, pada akhirnya itu nggak penting. Yang terpenting adalah ketika kita bisa memastikan diri kita, yang pertama tentunya, kemudian keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, terbebas dari neraka dan masuk surga. Maka disitulah kita kemudian menjadi orang yang sukses. Jadi parameter suksesnya adalah keberhasilan kita selamat dari siksa api neraka. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum. Maka salah satu sarana untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga adalah berpuasa Ramadan. Dan insya Allah nanti panjenengan akan mendengarkan banyak tausiah, banyak kultum, banyak ceramah tentang keutamaan Ramadan. Maka pada pagi hari ini mungkin saya nggak akan mengulas itu lebih dalam, karena nanti jenengan akan mendengar dari banyak ustadz, dari banyak guru, baik di masjid jenengan yang di kampung atau mungkin ya di sini gitu kan. Tapi yang menarik adalah ternyata seseorang itu harus punya strategi dalam menghadapi Ramadan. Karena bisa jadi Ramadan yang akan jenengan temui nanti bisa jadi mungkin jenengan nggak ketemu, atau bisa jadi kalau panjenengan ketemu mungkin itu ya saat terakhir Ramadan kita lakukan. Bisa jadi setelahnya kita nggak akan ketemu lagi karena sudah wafat. Nah, apalagi Nabi SAW sudah mengingatkan akmaru ummati baina sitin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat dari situ. Ini menunjukkan kita yang sudah umur 60 sampai 70 ya kita harus banyak-banyak memasang strategi agar jangan sampai kemudian ketika malaikat maut itu datang sudah nggak ada waktu untuk memperbaiki. Dan nek malaikat maut datang itu nggak dodok-dodok toh, langsung makdok gitu. Jadi nggak pakai ngetok pintu, tapi langsung tiba-tiba ada di depan kita, kemudian dia langsung menyambut nyawa kita. Makanya Nabi SAW mengatakan khairun nas mantula umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang diberi umur panjang, tapi dengan umurnya yang panjang itu kemudian dia amalnya juga baik. Dan umur umat Nabi Muhammad SAW itu cuman 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari situ. Panjenengan nek nerima lelayu ini kan rata-rata 50, 60 gitu.
rata-rata. Walaupun ya ada yang masih muda meninggal itu ya ada, tapi umumnya umur 60-70 itu banyak yang meninggal. Maka seorang ulama, Fudail bin Iyad, pernah bertanya kepada seorang kakek-kakek, ya walaupun belum tua banget gitu. Ditanya, "Mbah, Yusuf jenengan pinten?" gitu. Kemudian mbahnya itu mengatakan 60 tahun Mas gitu. Maka Fudail bin Iyad pun mengatakan, "Jenengan ngerti nggak maksudnya 60 tahun itu? Nopo Mas itu?" Maka 60 tahun itu maksudnya berarti jenengan itu sudah berjalan 60 tahun menuju Allah. Sedelok kas tekan. Ini menunjukkan bahwasanya bertambahnya umur bukan makin menjauh dari kematian, tapi makin mendekat itu. Maka begitu kemudian kita sudah ada di umur-umur 60, 70, 50 juga termasuk gitu kan, maka kita harus memasang strategi. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluh." Sungguh beruntung orang yang umurnya panjang dan amalnya juga baik. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, beliau menceritakan ada dua orang yang waktu itu bersamaan masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Ada dua orang masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian orang yang pertama mati syahid. Kemudian orang yang kedua mati normal, tapi matinya masih tahun depan. Jadi misalnya ini bulan Februari ya. Februari mati syahid yang satunya, tapi yang satunya mati tahun depan, bulan Februari normal, bukan mati syahid. Nah kemudian suatu ketika Tolhah bin Ubaidillah bermimpi melihat surga. Kemudian dia melihat ternyata dua orang itu adalah teman dari Tolhah bin Ubaidillah, dan dia melihat di mimpi itu bahwasannya temannya yang mati syahid itu masuk surganya belakangan. Justru temannya yang mati normal setahun kemudian itu masuk surganya duluan. Niki dengan catatan dua-duanya memang ahli surga ya. Artinya dua-duanya ini beramal untuk menjadi ahli surga. Yang satunya kebetulan punya kesempatan untuk berjihad dan mati syahid, yang satunya nggak punya kesempatan untuk berjihad sehingga matinya mati biasa. Tapi selama hidup setahun itu beliau ya menjadi hamba Allah yang bertakwa tentunya. Nanti nek diceritakan ini terus setahun mendem ya nggak bisa nih. Jadi setahunnya ini setahun yang baik gitu. Nah kemudian Tolha pun heran, kok iso gitu. Koncoku sing mati syahid kok mlebune surga luwih keri timbang sing mati normal setahun kemudian gitu. Kemudian beliau bertanya kepada Rasul SAW tentang hal itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan." Jadi tadi di depan saya sudah sampaikan, insya Allah nanti panjenengan akan diceritakan, dijelaskan oleh para ustadz, para kiai, para ulama tentang keutamaan Ramadan. Maka saya langsung aja ke sini gitu kan. Jadi Ramadan itu perisai dari api neraka. Ramadan itu nanti mansoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Pokoknya itu nanti pas masuk Ramadan dengan ketemu sama ustadz itu insya Allah dijelaskan. Nah saya pada bagian yang ini aja. Jadi saya mencoba untuk melihat perspektif Ramadan dari kacamata ekonomi dan bisnis. Orang tuh kalau bisnis itu kan pengennya untung loh, nggak pengen rugi loh. Jadi kan kalau keluar modal kan pengennya untung loh, bukan rugi loh. Nek perlu modalnya 1.000 untungnya 1 juta ngoten loh. Nah maka tema saya pada pagi hari ini tuh dengan waktu yang mepet, artinya umur jenengan yang pendek, ya umur saya juga, mungkin tahun depan kita sudah nggak ketemu Ramadan lagi. Nah bagaimana kemudian kita ketemu sekali Ramadan ini kita untung ngonten le. Nah itu intinya gitu. Nah kembali ke cerita ini atau hadis ini, beliau SAW kemudian mengatakan, "Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan." Bukankah bar temene yang pertama mau mati syahid, bukankah setahun kemudian temenmu yang mati normal ini nemoni Ramadan ping pisan. Kemudian wasalla sita alaf rokaat, dan dia sholat 6.000 rokaat. Au kada wa kada rokaatin, atau demikian dan demikian, segini dan segitu rokaat. Yang intinya bisa sholat, nek sholat wajib genah gitu. Sholat wajib terus ditambah sholat sunnah. Nanti saya rincikan. Kemudian dikatakan sholat tas sanah. Jadi
bukankah temenmu kui selama yang pertama mati syahid selama setahun kemudian, yang pertama temenmu yang mati biasa itu dia kan ketemu Ramadan sekali tok, kemudian selama setahun dia itu sholat 6.000 rakaat. 6.000 rakaat. Nah, sehingga dari situ kita bisa memahami bahwasanya orang yang mati syahid ternyata bisa disalib masuk surga nih dengan 1 Ramadan plus 6.000 rakaat. Dengan catatan itu terjadi selama setahun. Ya berarti kan nek setahun nyun sewu nggih, nek misalnya dengan seorang laki-laki garwa yo karo goleke nafkah anak istri kan ngoten mestine. Mosok setahun mung poso karo salat tok yo niku nggih ra bener juga gitu kan. Terus nyun sewu mulih nek misal punya tetangga yo bersikap yang baik sama tetangga. Terus kalau misal nyun sewu mulih kalau duwe open-open ya diopeni gitu kan. Setahun sholat 6.000 rakaat plus poso, tapi duwe wedhus ra gelem makani, mati akhirnya ya niku nggih dosa melih kan. Artinya dosa-dosa besar tetap dihindari ngoten nggih. Termasuk yang saya contohkan tadi, sholat 6.000 rakaat plus poso Ramadan ning ya mendeman ya niku nggih mboten angsal nggih. Nah, maka kembali ke sini, maka 1 Ramadan plus 6.000 rakaat itu bisa nyalip orang yang mati syahid 1 tahun yang lalu. Nah 6.000 rakaat iki rinciane napa? Nek Ramadan 1 kali kan wis genah niku ning jenengan tinggal poso selama sebulan. Mungkin 29 hari, mungkin 30 hari kan tergantung ru'yahnya seperti apa gitu kan. Tapi kalau kemudian sholat 6.000 rakaat niku pripun? Sing genah yang pertama mesti kan sholat wajib toh. Berarti niki nek hitung-hitungan kula ada 4 skema, 4 model. Yang pertama, sholat wajib niku sehari 5 kali gitu. Niki misal setahun niku 360 hari. Mungkin nanti di tahun tertentu ada sampai 365, 363, tapi kita misalkan 360 wonten mawon. Maka 5 dikali 360 niku 1.800. Berarti kan tesih kirang untuk menuju 6.000 rakaat kan masih kurang toh. Masih kurang pinten niku Mas Joko? Mas Joko sing mikir kula tak nunjuk. Kurang pira Mas Joko? Wah. Kurang 4.200 gitu. Nah, 4.200 kalau kita sholat wajibnya kan sudah, berarti tinggal sholat sunai itu gitu. Maka skema yang pertama, panjenengan sholat duha bendino 2 rakaat. 2 rakaat niku nek dipingke 300 swidak ketemune 720. Nek ditambahke 1.800 tesih kurang. Kenapa kok saya masukkan sholat 2 rakaat? Karena Nabi mengatakan kamu itu tak dikasih oleh Allah ruas tulang niku 360. Sodako ono medino. Randu duit go sodako. Sholato duha 2 rakaat wis mencukupi sodako semuanya. Nah, jadi buat panjenengan sing randu duit ora usah kuwatir, sodako gampangnya sholat duha. Sing kleru niku nek jenengan duit wegah sodako ya wegah sholat duha, repot niku. Jadi sholat 5 waktu, sholat duha 2 rakaat. Kemudian ditambah tahajud 8 rakaat. Niku nek dipingke 300 swidak, niku ketemune 2.880. Niki kula pun nganggo keprekan nggih. Nek dadak ngitung ndak malah buyar. Tahajud. Nah, setiap malam gitu kan, kita diminta untuk menutup sholat kita dengan witir. Nah, saya masukkan di sini witir 3 rakaat. Ping 300 swidak ketemune 1.080. Niku nek ditotal kabeh niku wau 1.800 tambah 720 tambah 2.880 tambah 1.080 ketemune 6.480 pun cukup. Jadi skema pertama puasa Ramadan plus sholat wajib 5 waktu, sholat duha 2 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat plus sholat witir setahun. Jadi sholat tahajudnya nggak boleh bolong. Kalau niku jenengan lampahi kembali ke hadis tadi, maka kalau panjenengan tahun depan nggak nemoni Ramadan, insya Allah nek koncone jenengan enten sing mati syahid niku jaket jenengan salib mlebu surga nih. Padha-padha mlebu surga, mung jenengan luwih dhisik ngoten nggih. Dong mboten ketoke bingung. Ini suguhane kudune kopi biar
biar padang. Niku skema pertama. Skema kedua, poso Ramadan setahun plus 1 sholat wajib 5 waktu. Niki sholat wajib nggak boleh dikurangi ya, sholat wajib kok, ini harus wajib toh. 5 waktu dikali 360 ketemu nih sama 1800. Lajeng ditambah sholat duha 2 rakaat melih. Karena tadi Nabi meminta kita untuk setiap hari sodakoh Pak, ngetok kedit randuwe duha ngoten. Syukur-syukur ya sodakoh ya duha, niku luwih mantep melih gitu kan. Nek duha ben sugih piye Mas? Nek saged mboten usah. Mungkin jenengan dikei sugih terus ning akhirat goleki pahala duhane ilang, ra enek gitu kan. Wis dijoli ning donya. Nah, kemudian yang ketiga, jenengan salat rawatib sehari 12 rakaat. Niku nek dipengke 300 swidak, ketemune 4.320. Nah, 1.800 ditambah 720 ditambah 4.320 ketemune 6.840. Cukup toh? Cukup. Ning niku wau sehari 12 rakaat jenengan harus sholat sunnah rawatib. Qobliyah badriyah enggak boleh, kecer keter enggak boleh. Harus komplit. Nah, saged to mboten? Angel gitu kan. Nah, skema yang ketiga tetap sholat wajib. Ping 300 swidak ketemune 1.800. Terus sholat duhanya 4 rakaat. Ping 300 swidak ketemune 1.440 tambah tahajud 4 rakaat mawon. Wong mungkin jenengan keseling macul, keseling dodolan, keseling makarya gitu. Mas Joko keseling bordir gitu kan. Salat tahajudnya 4 rakaat wae. Nah, dikali 360 1440. Kemudian ditambah witir 3 kali 360 ketemune 1080 ditambah sholat fajar. Rokaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha gitu. Berarti niki tangine ra entuk kawanan. Tangi jam itu sholat fajar sik, subuh sik Pak gitu. Jangan sholat fajar dulu. Nah, 2 kali 360 ketemune 720. 1800 ditambah 1440 tambah 1440 tambah 1080 tambah 720 ketemune 6480. Cukup. Nah, niki skema yang ketiga. Berarti tahajud bendino, witir bendino, fajar bendino. Enggak boleh bolong. Nah, skema yang terakhir, yang keempat, sholat wajib 5 rakaat, sholat duha 4 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat mawon. Boleh 1 rakaat. Kemudian sholat fajarnya 2 rakaat, sholat rawatib kan sok-sok telat, masbuk gitu. Maka sehari 4 rakaat aja minimal. Maka kalau ditotal 6480. Masuk lagi. Artinya ada skema ini. Sehingga nopo? Ketika kita nemoni Ramadan pisan bengke 2 minggu lagi plus 6.000 rakaat yang saya rincikan tadi. Ini nanti insya Allah saya share ke Mas Agus gitu kan, nanti jenengan enten grupnya mboten enten. Oh, mboten enten. Jadi kalau dalam dunia marketing itu customer itu harus dikelola, dibikinkan grup gitu. Jadi biar jadi customer loyal namanya gitu. Ben orang alih ten pundi-pundi gitu. Nah, maka nanti tinggal jenengan lihat kepreannya ini gitu kan. Wah, berarti aku meh jiko skema sing ndi gitu. Tahajud bendino 8 rakaat iso ora iso ya 4 rakaat. Nek 4 rakaat berarti sing ndi ya dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau itu jenengan lakukan 6.000 rakaat plus 1 kali Ramadan, insya Allah masuk surganya lebih dulu dari orang yang mati syahid tahun kemarin. Ngoten nggih. Nah, lalu apa yang kemudian harus kita lakukan atau kenapa kita harus punya skema yang cerdas dalam menghadapi Ramadan yang mungkin bisa jadi kita nggak ketemu. Nah, yang menarik, umur kita itu kan cuma 60 sampai 70. Wis anggap mawon masih monten lah. Walaupun saya pernah ngisi pengajian ten teras niku enten bapak-bapak pun sepuh ten ngajeng kula. Mbok pilih saumuran jenengan. Jenengan yuswane pinten, Pak? 54. Nah niku bapak niku 56 gitu. Jadi kita ngomong kayak soal nopo kula lali tapi terakhirnya soal warisan. Terus saya ngomong, panjenengan sudah dibagi warisan dereng Pak sama orang tuanya? Belum. Loh kok belum? Jenengan umurnya berapa? 56. Loh 56 orang tuanya masih ada? Masih. Lah pundi? Duting pojokan mriku. Lah nika. Lalah ya mungkin kemeselen baru tidur. Wah, tuwek banget ini. Niku umurnya pinten? 101. Neng kan jarang umur semonten to.
Oh, Nabi pun ngendikan kok wa aqallu mayajuzu dzalik. Sithik sing lewat saka kuwi. Jadi kebanyakan 60 70 niku pun selesai. Kontrakannya pun selesai gitu. Maka dengan umur yang mepet, kalau panjenengan ingat ya, banyak ustadz yang menjelaskan bahwasannya diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dalam Az-Zuhd dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata ja'a malakul maut ila Nuh alaihissalam. Dulu itu ada malaikat maut mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian faqala, kemudian malaikat maut itu berkata, ya atwalun nabiyyin umran, wahai nabi sing umure paling dawa. Ini catatannya nih. Jadi umat-umat dulu itu dikasih umur panjang-panjang. Maka kalau kita dikasih umur pendek, logikane sakjane kan kaya ora adil ngoten to, sakjane. Tapi yang menarik, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu justru dikasih paket-paket amal yang bisa melampaui umur umat dulu yang panjang-panjang gitu kan. Kemudian si malaikat itu kemudian mengatakan lagi, kaifa wajadta dunya waladzatha. Kamu kira-kira bagaimana mendapati dunia dan kenikmatannya? Kemudian beliau menjawab seperti seorang yang mempunyai sebuah rumah dengan 2 pintu, lalu ia berdiri di tengah rumahnya sejenak, kemudian keluar dari pintu yang lain. Jadi umpami niki rumah jenengan lah, umpami jenengan sak gedhe niki wis alhamdulillah gitu kan. Nah, Nabi Nuh yang umurnya panjang niku ditekoki, kowe piye urip ning donya? Nah, dia kemudian mengatakan, saya merasa kayak orang yang ditaruh di tengah rumah ning bar kuwi terus aku metu gitu. Padahal umurnya 1000-an tahun, kemudian beliau merasa sedelok tok gitu kan. Nah, ketika kemudian kita cari dalam riwayat-riwayat yang lain, umur Nabi Nuh itu diperkirakan sekitar 1050 tahun. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, Allah mengutus Nabi Nuh semenjak beliau berumur 40 tahun. Jadi diutus jadi Rasul, dan beliau adalah Rasul yang pertama, karena awal kemusyrikan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh. Nah, beliau umurnya 40 tahun. Dan masa dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi beliau berdakwah niku 950 tahun gitu kan. Dan pasca banjir bandang beliau hidup selama 60 tahun sampai manusia bertambah banyak dan menyebar. Pendapat ini disebutkan juga oleh As-Suyuti dalam kitab Ad-Durur Al-Mansur gitu. Kemudian juga Ibnu Abi Saibah, kemudian Abdul bin Hamid dan seterusnya. Kemudian juga ada Ibnu Al-Mardawai yang menyebutkan yang sama. Gampangannya ya kan. Umur Nabi Nuh niku 1050 tahun. Umur kita 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari situ. Nah, sedangkan Nabi ngomong napa? Umur yang terbaik niku bukan soal panjangnya, tapi soal kualitasnya. Dikei dawa apa cendek, nek ora berkualitas ya ora guna. Ya yang terbaik nek nganti ditambahi umure tapi kemudian amalnya tambah baik gitu kan. Nah, maka kemudian orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk beramal yang besar. Waktunya mepet untuk beramal yang besar. Nah, dalam hal Ramadan, selain kita puasa, nah kita puasa sendiri kan pahalanya untuk kita sendiri. Maksudnya gini, kita puasa 30 hari, berarti pahala kita ya 30 hari puasa niku toh. Nah, maka Nabi SAW mengatakan manfaat toroso iman. Nah, ini udah mulai masuk ke rumus yang pertama. Manfaat toroso iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi say'an. Sapa wonge sing kemudian memberikan buka puasa ke orang lain, maka dia akan mendapat pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Kalau kita puasa sendiri selama sebulan, pahala kita ya cuma 30 hari. Setahun 30 hari tok, gitu. Maka ketika kemudian kita pingin amalan kita, umur kita mau pinten niku 60, bahkan mungkin Ramadan cuman ketemu besok tok, tahun depan belum tentu. Kan kita harus mikir gitu tuh. Kalau kita mikir wah umurku kok 100 tahun itu, kita kan nggak tahu gitu kan. Maka kita harus cerdas untuk menyikapi besok itu gitu kan. Nah, Nabi sudah ngasih resep. Gimana kalau kemudian kita cuman ketemu besok, tapi kemudian pahala kita, amal kita seolah-olah selevel dengan amalnya Nabi Nuh.
1000 tahun. Nah maka kemudian saya udah bikin hitung-hitungannya. Nah ini nek wong ekonomi ini dihitung Pak. Wong kadang niku bisnis niku pun dihitung jek sok rugi ngoten kan. Maka ketika kita membukakan 30 orang, jadi ada 30 orang kita belikan buka puasa, maka itu sama aja 1 bulan puasa, maka seolah-olah umur kita nambah setahun. Artinya gini, kalau kita puasa sendiri gitu, itu kan cuma 30 hari, selama setahun itu cuma 30 hari. Kemudian kita ngelumpuk ke 30 orang, baik itu di masjid atau di manalah, pokoknya 30 orang kita traktir untuk buka puasa, maka 30 orang itu seolah-olah amal ibadah kita, puasa kita niku nambah setahun. Dong boten? Dong, alhamdulillah. Nah tujuan kita adalah piye carane supaya podo kaya Nabi Nuh 1000. Nah, berarti kan 30 orang ping 1000. Artinya kalau panjenengan besok niku ketemu dengan Ramadan besok tok, ning jenengan pengen beramal kaya umur 1000 tahun kaya Nabi Nuh, berarti jenengan kudu ngekei buka puasa 30.000 orang. 30.000 orang. Nek 30 orang tok niku nambah setahun, kan pengen nambah 1000 tahun, berarti 30 ping 1000. Nah terus ditepiro Mas? Nah tergantung buka puasane nopo. Nek buka puasane lumrahe gitu kan, kotaan enten sekule enten lawuhe, anggap ae 10.000, berarti 30.000 ping 10.000. Piro Mas Joko? Mas Joko bingung, ra tau nyekel dit semono Mas. Minten Pak? 300 juta. Oh. Jadi nek jenengan besok niku ketemu Ramadan, terus jenengan pengen amal jenengan itu koyoto Nabi Nuh yang umur 1000 tahun, mang cepake duit 300 juta. Ditukokke buka puasa dienggo 30.000 wong. Lah wong ini ngendi le golek Mas? Niki tinggal ditangleti ten mriki santrine pinten ewu kan wis ketok niku. Pinten ewu ten mriki? 1000. Pas tok 1000 ping 30.000. Ya 300 juta kan, gue buka puasa santri sebulan beres. Jadi jenengan umpama tahun depan umurnya gak ada, maka panjenengan sudah memanfaatkan Ramadan tahun ini dan beramal koyo umurnya Nabi Nuh 1000 tahun. Ada okeh men gitu kan. Nah nek kokean dan jenengan sanggupe nopo? Aku atok wis. Berarti wis aku diitung sak bocah 1 botol satu gelas niku pinten niku 500 atau pinten ya 500 ping 30.000 gitu. Mengko ustate ya bingung, aku wae ngono aku galonan kok. Ya, artinya ketika kita menawarkan buka puasa ya kita juga harus melihat nih apa yang dibutuhkan. Ya enggak apa-apa kalau memang kita sanggupnya aqua monggo, sanggupnya kurma monggo gitu. Tapi kan kadang ada daerah tertentu yang mungkin buka puasanya enggak mau aqua, ngene buka puasanya ngombe teh manis kok ora aqua gitu kan. Ya kita harus ngikuti urufnya, uruf mereka yang ada di situ gitu. Jadi jangan beda nih. Tapi ala kulli hal niku umpama jenengan duwe 300 juta, 300 juta itu jenengan tinggal bikinkan buka puasa, nyari pesantren. Nah niki pun benah 1000 karek kepeke 30 gitu kan. Nah, tinggal dititipkan minta tolong buat buka puasa santrinya ten mriki beres sudah. Dan yang menarik nopo, harta niku kan kemungkinan cuma 3. Yang jenengan dahar niku mungkin jenengan bucal ten wingking. Ben dinten niku le. Enten sing seminggu pisan kan mboten enten to, ben dinten. Ya. Kemudian yang jenengan lumpuk-lumpukkan niku mengke paling yo gue kere-keran ahli waris. Sampai ada kakak bunuh adiknya, adik bunuh kakaknya gitu kan, goro-goro rebutan warisan gitu kan. Nah, tinggal yang ketiga. Kalau jenengan sedekahkan itu yang akan menemani jenengan. Makanya nanti dalam bab adab kubur itu orang itu setelah didatangi malaikat mungkar nakir, dia ditinggal mungkar nakir, maka kemudian kalau dia beramal baik, dia akan didatangi lagi dengan sesosok laki-laki yang ganteng, pakaiannya bagus, baunya harum, dan dia bertanya, aku iki sopo gitu. Dia mengatakan, aku amalmu dan aku harta yang kau sedekahkan gitu. Ya. Sehingga itu menjadi kabar gembira. Ini nek panjenengan duwe duit 3 triliun lah, ngetokke 300 juta lah kecil tau gitu. Timbangin nopo to 3 triliun gitu kan.
Niku yang pertama ya, tentang memberikan duka. Nah, syukur-syukur ada masjid-masjid yang aku atok nerima, alhamdulillah gitu kan. Carane piye ge diterima, jenengan kok ke aku sak truk nika terus anggar masjid dibruke 10 karton tinggal lunga kok susah dilebokke dititipi mawon, ini untuk masjid kamu, wis selesai. Tapi nek diserahke biasanya ya sosok mungkin mikir-mikir gitu. Wah, aku atok piye gitu. Nah, kemudian yang kedua, trik yang kedua yaitu melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Avantat ini sampai Jabiten. Oh 7, ujul sithik ra itu. Jadi jam 8:30 gitu nggak boleh. Setelah enek sing arep macul. Nah, padahal ini nembe halaman pinten ini? Halaman 24 dari 40 berarti baru setengah ini. Nah, Nabi SAW mengatakan fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajatan ma'i. Maka kalau datang Ramadan, kowe kabeh do umroh. Karena umroh di Ramadan pahalane kaya haji bareng aku. Nah, dan yang menarik Pak Bu, berarti ada bunya ya di sana Pak Bu gitu kan. Nah, orang yang umroh di Ramadan itu hampir tiap malam itu kita melaksanakan tarawih sebagaimana di sini. Cuman yang menarik itu kita kan nek ten iki nek subuhan mboten ngangge kunut nggih. Mboten. Tapi nek tarawih kunut mboten. Mboten nugi. Nah, kadang niku masalahnya. Kita paham kalau kunut subuh itu enggak ada. Tapi pas tarawih kenapa kok ya enggak kunut gitu. Nah, maka praktek dari Imam Haram itu kalau Ramadan di witirnya maksud saya, di witirnya niku mesti kunut. Dan kunut itu mesti mewakili doa, banyak banget doa. Dari mulai doa untuk diri pribadi, untuk orang tua, nggak perlu ya untuk Palestina, hampir tiap malam itu. Kemudian doa keselamatan dunia, akhirat, minta harta yang halal dan seterusnya, dijauhkan dari segala macam para bahaya, kebaikan anak, istri dan seterusnya. Panjang, jangan tinggal cari di YouTube banyak. Itu tiap malam, Pak. Itu tiap malam. Tarawih dari habis Isya sampai selesai. Nanti di malam 10 malam yang terakhir itu ada qiyamul lail. Jadi habis tarawih kemudian selesai tapi nggak pakai witir. Nah, nanti malamnya datang lagi sholat lagi. Nah, yang tarawih ini tarawih tok itu 11 rakaat sama kayak kita. Nah, tapi nanti kalau ditambah sama yang qiyamul lail 10 malam yang terakhir ini totalnya jadi 21 rakaat itu. Jadi pada hakikatnya sebenarnya rakaatnya bukan soal kudu 11 atau selikur atau telulikur, tapi lebih kepada bagaimana kemudian kualitas dari sholat itu. Nek telulikur tapi 2 menit rampung ya ngopo gitu. Mending 11 tapi 15 menit ya masih rodok mending gitu. Nah, yang menarik ketika kita sholat di sana, Nabi SAW mengatakan sholatun fi masjidi afdhalu min alfi sholatin fiha siwahu illal masjidil haram. Sholatnya masjidku iki, Masjid Nabawi, itu pahalanya 1000 kali lebih baik daripada masjid lain kecuali Masjid Haram. Nah, ini mungkin Ustadz yang menyampaikan udah banyak. Cuman membahas detail hitung-hitungannya ini loh. Nah, makanya tidak salah itu ketika saya disuruh ngisi ke sini. Karena saya ngomong ke dalil itu banyak Ustadz di sini. Saya minder. Tapi ketika kita ngomongkan hitung-hitungan ini ya, insya Allah mungkin jarang orang bahas itu. Maka dikatakan wa sholatun fil masjidil haram afdhalu min mi'ati alf sholatin fiha siwahu. Tapi kalau kemudian sholatnya di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat daripada masjid lain, termasuk Masjid Manarul Quran nggih. Nah, mulai Masjid Zayed, lah wis padha ae gitu kan. Maka kalau kita hitung melih, mau kan pun hitung-hitungan soal ngasih buka ya. Tujuannya adalah nopo hitungan niki ben ngalahke umure atau setara dengan umure Nabi Nuh loh yang 1000 tahun. Nah, maka kalau kita hitung-hitung 1 kali sholat di Masjid Haram itu pahalanya 100.000 di masjid lain 1.000. Nah, berarti kalau kemudian kita misal 1 hari umroh terus ten Mekah niku sholat wajib cuma sekali tok. Nah, barangkali mungkin kali yang lain kekesalan terus tidur di hotel atau tangi-tangi pun rampung sholatnya barangkali gitu. Maka paite misal sholat pisan tok ten Mekah niku biasanya kan nek mboten 3 dina 5 dina ngoten tok. Misal dari 3 sampai 5 hari niku wong pisan tok jenengan sholat ten Masjidil Haram niku. Nah, niku kalau kemudian 100.000 dibagi 5 waktu kan sehari kita 5 waktu toh.
maka niku setara dengan 20.000 hari. 20.000 hari. 20.000 hari nek dibagi 300 swidak, setahun kan 300 swidak, maka niku setara 57,79 tahun. Artinya napa nek jenengan umroh terus terjadi sholat sekali tok jenengan ten Mekah niku, maka sekali sholat niku setara dengan jenengan sholat ten Masjid Manarul Quran niki selama 57,79 tahun. Niki sudah berapa tahun pondok ini? 30 tahun? 57 belum ada toh. Nah, artinya jenengan nek sholatan niku pisan niku pahalane niku kaya to nek jenengan sholatan niki 57 tahun, padahal niki umure durung dereng-enten 57 tahun masjid niki lho gitu. Dong ngoten niku nembe pisan. Lah nek kemudian jenengan salate sedina ping 5. Nah, berarti di ping 5 Mas. Hooh. Ketemune 219,16 tahun. 200 tahun salatan niki jenengan. Salatan mriku sedina tok niku padha karo 219 tahun salatan niki. Oh, salatku ning masjid kono Mas, ning Masjid Agung Karanganyar ya sami 219 tahun. Niku nek sehari semalam 5 waktu jenengan ten haram. Terus biasanya ten niku kan sok-sok 5 hari ngoten to. Nah, pengge 5 meneh ketemune 1098,5 tahun. 5 hari jenengan ten haram, salat 5 waktu, boten tinggal ten Masjid Haram. Niku pun ngungkuli umure Nabi Nuh 5 dina tok. Makanya tadi di awal kesannya Allah nggak adil, kesannya Allah kasih umur panjang buat Nabi Nuh, berarti punya kesempatan beribadah yang panjang. Tapi kita juga umur cendek, sakjane Allah tuh maha adil. Bahkan Allah tuh lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad daripada umat-umat yang lain. Buktinya apa? Umure cendek, ning pakai strategi. Kalau kita punya strategi yang baik dalam beramal, insya Allah iso ngungguli umat-umat terdahulu. Ngoten. Tapi nek duite 3 triliun mau, mung dinggo umroh ra gelem gitu kan. Wah. Ayo Ustaz meh nawarke biro travel, mboten kula mboten gadah. Kula mung murni cerita niki gitu. Artinya jenengan mau umroh pakai travel mana aja monggo terserah gitu kan. Yang penting genah mangkat, karena ada yang kemudian daftar terus diterkitakan Jakarta bariku ditinggal gitu. Enten sing ngoten niku nggih. Nah, maka kalau kayak buka tadi pinten, kita membutuhkan dana pinten? Dek wau, hitung-hitungan wau 300 juta. Lah niki umroh Ramadan. Niki sak ngertose kula nggih. Mungkin tiap travel harganya beda-beda. Niki kira-kira nek Ramadan niku umroh niku biayane sekitar 50 juta. 50 juta. Jadi nek sing hari-hari biasa tuh 25 sampai 30, nek Ramadan niku 50-an juta. Nah, berarti nek wau 300, ketoke kok abot banget ngekeki wong 300 juta, ngekeki mangan wong 30.000, ketoke abot banget. Amang umroh 50 juta, 300 diporo 50 ketemune 1/6-nya. 1/6-nya. Ning yo bener-bener kudu nyepake duite mangkat ngoten lho. Engko tekan kono ya kudu salat 5 waktu 5 hari minimal ten Masjid Haram ngoten. Jangan Masjid Harame nek kelingan atau blonjone kelingan terus repot niku nggih. Nah, sehingga tentu salat ten mriko lebih murah daripada ngetokke duit 300 juta wau. Ngoten nggih. Niku rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, sing digoleki sing gratisan tapi pahalane akeh Mas. Nggih, monggo enggak apa-apa. Niki sing ketelu gitu. Kula pun hafal modelane jenengan niku. Nah, niki sing ketiga, cerdas ning ora bayar. Enggak apa-apa. Maka panjenengan kok pilih banyak yang sudah menyampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi jenengan ngoyak yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, saat ini kita hitung gitu. Langsung mawon itu. Sampai jam itu soalnya. Nah, kemudian 1 kali Lailatul Qadar itu 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi 12 ketemune 83,33 tahun. Nah, sehingga kalau kemudian 10 kali Lailatul Qadar
ketemu niku nembe 833,3 tahun. Dadi nek ngoyak Nabi Nuh dereng koyak to, tesih kurang to. Nah, maka nek diitung 1050 dibagi 83, maka ketemunya adalah 13 kali. Artinya kalau panjenengan mau ngoyak amal Nabi Nuh yang 1050 tahun, jenengan harus mendapatkan Lailatul Qadar ping 13. Nah, pertanyaannya wong iki kan judulnya kita itu pengen ketemu sesuk somben neh rong karuan ketemu kan ngoten. Berarti napa? Nek sesuk jenengan kepanggil Lailatul Qadar pisan, berarti sing 12 kan wis tau ketemu biyen. Nah, tinggal dijawab biyen ketemu apa ora kan ngoten. Biyen pas 10 malam terakhir kan pundi jenengan? Jojo lagi piknik, jojo lagi nopo golek nopo mancing niku kon wiritan Lailatul Qadar kon tirakat malah golek iwak gitu. Jojo ning sawah gitu. Ngoten niku. Maka kita harus jujur itu. 12 yang lalu dapat apa enggak? Maka pertanyaannya, kalau memang anggaplah 12 yang lalu dapat, kita kemudian tinggal 1 besok ini, maka ya kita harus istiqomah pertama. 10 malam terakhir itu benar-benar istiqomah sampai Nabi itu mengencangkan sarungnya, nyuwun sewu, garwonya enggak dikumpuli, itikaf dan seterusnya. Di masjid itikaf ya mau ora pundah turu Pak, tapi ya benar-benar ibadah gitu kan. Begitu ngantuk nggih tilem sekedhik sekejap wonten, nah terus bar niku wungu lanjut sholat, maca Quran, ngaji wis napa mawon gitu kan. Maka itu harus dilakukan. Kemudian bisa nggak kita pastikan Lailatul Qadar ngomongnya malam ganjil Mas? Iya. Tapi ganjil yang mana? Lah ngomongnya umumnya yang tanggal 17. Iya. Tapi bisa jadi 25. Nah, bisa nggak kita pastikan? Kemudian selanjutnya masih tersisa nggak umur kita untuk tahun-tahun berikutnya? Artinya kalau kita kemudian tahun lalu 12 kali yang sebelumnya kita nggak yakin dapat, berarti kan jenengan harus fokus tahun depan plus 12 tahun yang akan datang untuk dapat gitu kan. Nah, bisa nggak memastikan 13 tahun ke depan ini kita dapat? Kalau bisa, alhamdulillah, monggo gitu kan. Ini yang gratisan. Jadi walaupun gratisan, itu benar-benar harus detail, teliti, benar-benar harus ngamati tenan, punya strategi gitu. Wong jenenge gratisan gitu. Nek pengen bayar penak, 300 juta tat, nah mangkat jenengan ning omah sare gitu kan. Dapat pahala 1000 tahun, 300 juta. Niku nek paketnya nasi 10.000 gitu. Nek nasi kucing piye gitu ya. Tinggal ustadnya nampa apa enggak nasi kucing. Nah, maka itu yang harus kemudian kita pertimbangkan. Kesimpulannya, Pak. Nah, kesimpulannya setiap orang niku pasti menyesal. Wal asri innal insana lafi khusrin. Napa meneh wong-wong kafir niku kena menyesal niku kan. Orang kafir itu kalau kemudian dia mati, dia pun kalau bisa minta, dia pun minta untuk dihidupkan lagi gitu kan. Maka orang beriman pun banyak yang menyesal kecuali yang beriman wa amilu sholihat dan beramal soleh, kemudian wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi dino-dino niku menasihati yang baik, dino-dino menasihati yang sabar, dino-dino beramal yang soleh. Nah, itu baru beruntung gitu kan. Maka hakikatnya hukum asalnya semua orang itu pasti nyesel karena biyen ning donya santai-santai gitu kan. Kemudian selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, waktu yang ada tinggal sedikit. Artinya kita akan ketemu Ramadan 2 minggu lagi tahun ini. Umpama kita diizinkan ketemu, ya belum tentu tahun depan kita ketemu gitu. Maka yang harus kita pahami, ya kita harus maksimalkan itu. Maka mari beramal dengan cerdas dan memanfaatkan waktu yang tersisa. Jadi jangan sampai kemudian kita nyantai-nyantai. Wis Ramadan panas-panas, ngelak, pinggir dalan kayak wong dodol es teh jumbo gitu kan. Nah, lupakan itu. Fokus gitu. Kalau emang kita mau mengejar kebaikan. Kemudian karena usia yang terbaik adalah usia yang bertambah dan diiringi dengan amal soleh. Jadi nek tambah umur niku nyedaki mati, maka orang yang paling baik itu nek nyedaki mati amalnya tambah baik. Bukan kemudian seneng-seneng. Makanya napa wong-wong sing ra mudeng niku tambah umur ulang tahun, panjang umurnya gitu kan. Nah, begitu kemudian dia tambah tua ora iso mlaku, anake ora gelem ngurusi gitu kan. Nah, ya salahnya mbok dongake panjang umure ya bapakmu terus akhirnya malah tambah tuwek, awet tuweke ra mati-mati ya to.
Makanya yang harus kita pahami adalah bukan soal panjang umurnya, tapi ketika Allah kasih panjang umur kita, maka kita harus memperbaiki amal kita. Nah, termasuk ketika kita masih hidup di bulan Ramadan depan ini, kita manfaatkan jangan sampai terlewat. Kemudian, maka insya Allah panjang umur akan membuat kita bisa mengungguli orang-orang soleh yang meninggal duluan. Jadi kalau kemudian dulu tahun lalu Ustadz Soimin itu tahun ini meninggalnya 2020 Desember 2020. Maka nek jenengan pengen ngungguli Ustadz Soimin, nah tadi poso Ramadan tiap tahun plus 6.000 rakaat. Nah, mengungguli ini maksudnya mlebu surgane disian ngoten. Dan ini berlaku buat semua kaum muslimin itu. Wong tadi hadisnya tadi tentang orang yang mati syahid kok gitu kan. Ya, artinya orang-orang yang berjuang membela agama mati syahid gitu kan, maka itu akan bisa diungguli oleh orang yang soleh yang memanfaatkan waktu setahun dengan minimal poso Ramadan full plus dengan 6.000 rakaat. Ngoten nggih. Nah, sehingga untuk mendekati ke kuantitas amal Nabi Nuh yang usianya 1050 tahun, maka pilihannya, ini pilihan yang ada di pikiran saya yang saya tuangkan. Yang pertama, jenengan ngasih buka 30.000 orang yang setara dengan 300 juta. Atau nek orang duit semono mang cepake 50 juta jenengan umroh di Ramadan dengan catatan 5 hari jenengan harus ning Mekah. Jangan di Madinah, Mekah. Jadi nek engko travele 10 dino, 7 dino ning Madinah, 3 dino ning Mekah. Protes, aku pengen ini 5 dino ning Mekah karena wis diajari 5 dino ning kono nek full sholat 5 waktu itu bisa ngungguli amalnya Nabi Nuh. Itu jenengan nggak apa-apa usul ngoten, wong Mekah Madinah niku mboten adoh. Kemudian kalau niku juga masih nggak punya, jenenge wong ora duwe gitu, jenenge wong ora duwe toh dipiye-piye ora duwe gitu, tinggalan enten mboten enten gitu, tabungan enten mboten enten, utang enten mboten kathah, pripun nek pun ngoten to, jenenge ora duwe. Nah, maka yang ketiga, maka ketika kita memang nggak mampu secara finansial, lah monggo dioptimalkan untuk ngejar Lailatul Qadar. Tentu harapannya kalau panjenengan ketemu Ramadan ini jenengan dapat, ya paling ora udah nyelengi 1. Syukur-syukur yang lalu sudah punya celengan. Kalau yang lalu belum punya celengan, maka tinggal nambahi. Mudah-mudahan diperpanjang umur jenengan sampai 12 Ramadan yang akan datang. Nah, totali telulas plus 80 telu, ketemune itu melebihi amal dari Nabi Nuh alaihi salam. Tambahannya, kalau kasih bonus Pak. Tambahannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam roqiyal mimbar. Nabi SAW pernah naik mimbar. Jadi mimbar Nabi itu cuma unda-undaan, mboten enten napa niku sing ngoten niku lah. Jadi cuma unda-undaan mboten. Nah, kemudian faqala amin amin amin. Nabi kemudian mengatakan amin 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 ping 3. Ngaminke ping 3 itu. Nah, kemudian beliau bertanya, si Abu Hurairah bertanya, "Ma kunta tasna'u hada?" Kanjeng Nabi, wonten napa kok jenengan sanjang amin amin. Kemudian Nabi SAW menjawab yang pertama, qala li Jibril, lagi wae Jibril ngandani aku. Jadi Jibril ini kan malaikat. Ketika Jibril ngendikan, belum tentu orang selain Nabi niku denger. Jadi itu udah beda alam, ngoten nggih. Termasuk jin, setan dan seterusnya niku udah beda alam, ngoten to. Nah, maka beliau kemudian mengatakan qala li Jibril. Jibril lagi wae ngomong ning aku. Zaima anfun abdin dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Rugi seorang hamba nek kok ketemu Ramadan terus dhek iso nekani Idul Fitri, iso tekan Syawal, Ramadan full dia dapat, tapi kok dosane ora diampuni, kuwi wong rugi. Nah, kemudian fakultu amin, mergo Jibril ngomong ngono dan kuwi bener ya tak amin ke amin. Itu yang pertama. Artinya apa? Rugi kalau kemudian kita nanti ketemu tapi kita sia-siakan terus lewat gitu loh. Padahal yang lalu Allah alam gitu kan. Makanya para sahabat itu sampai ada yang mengatakan, sekiranya aku tahu satu sholatku itu diterima, maka aku langsung mati pas ngerti gue aku siap gitu. Sehingga para sahabat itu banyak yang kemudian
bersuudzon pada dirinya dan memperbaiki amalnya terus menerus. Ojo sholatku cek kurang sempurna, ojo ibadahku cek kurang gitu kan. Nah maka apakah kita yang lalu-lalu sudah oke? Wallahu alam. Maka kesempatan kita memperbaiki yang akan datang niki. Nah kemudian yang kedua, summa qala, kemudian berkata lagi Jibril, za'ima anfu abdin dzukirat indahu falam yusolli alaika. Sungguh rugi juga seorang hamba yang ketika disebut namamu Muhammad gitu kan, kemudian dia diem aja nggak mau sholawat. Nah, maka sholawatan yang bener gini bu, ketika Nabi disebut namanya panjenengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi buatan sholawatan sing ngangge klothekan-klothekan niku mboten. Napa sing sakniki iku sebutan niku ora cetha niku. Maka sholawatan yang benar gini, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Tapi kalau dalam sholat ya Sayyidinanya nggak usah gitu kan. Atau mungkin sholawat Ibrahimiyah dan seterusnya gitu. Maka sholawat-sholawat yang betul itu yang kemudian berpahala. Dan sholawat yang aneh-aneh ini nggak usah gitu. Ya maka kemudian fakultu amin. Gandeng Jibril ngomong ngono dan kuwi yo apik ya tak amin ke amin ngoten. Jadi mungkin nek jenengan pengaosan gitu kan, ustadz ngomong ngendikan Nabi Muhammad dan jenengan sallallahu alaihi wasallam. Kajenge ora dianggap orang yang rugi. Nanti dalam hadis yang lain dikatakan orang yang pelit. Nah, jadi sedekah ora, sholawat ora gitu kan. Kenapa kok dikatakan rugi? Karena niku namung mengucapkan sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ringan, boten bayar, boten ngetokke napa-napa, nggih namung ngomong niku tok, kemudian dengan dapat 10 kali sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat itu doa kesejahteraan, doa kebaikan. Jadi dengan sholawat sekali akan dibalas 10 kali. Kan rugi kalau kemudian niku enggak dilakukan. Wong jenengan dodol napa istilahnya? Dodol cilok misal, modal 1.000, nek kemudian dikandake mang dodol modalnya 1.000, mangkal teng ngarep SD niki insyaallah mengke mesti payu mergone bocahe niku nek bangsa cilok niku seneng, engko mesti entuke sak yuta. Jenengan lak mangkat to, ping 10 mesti mangkat to. Oh, aja meneh sak yuta. Untung selawewe dinyanyi kok gitu kan. Apa mulai sak yuta gitu. Nah niki sudah ditawari sholawat sekali nanti dibalas 10 kali ya kadang kita itu lupa gitu kan. Maka melalui forum ini kita ingatkan. Kemudian yang ketiga, summa qala. Kemudian Jibril mengatakan lagi za'ima anfu abdin. Rugi seorang hamba adraka walidayhi yang dia masih punya kedua orang tua au ahaduhuma atau salah satunya. Apakah bapaknya tok atau ibunya tok, syukur-syukur bapak dan ibunya falam yudkhilhul jannata. Tapi kok dia nggak bisa ngebekti sama orang tuanya sehingga dia nggak bisa menjadikan itu sarana masuk surga. Rugi gitu kan. Fakultu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Nanti dalam hadis yang lain ketika Nabi SAW mengatakan orang yang berbuat baik ihtisan pada orang tuanya itu kayak orang yang punya pintu surga 2 kalau orang tuanya masih 2, tapi kalau mati 1 maka pintu surganya tinggal 1 yang terbuka. Niku sahabat yang dikasih tahu niku protes. Wa indolamahu. Kalau wong tuane dolim napa gitu sih harusnya berbuat baik ya Rasul. Wa indolamahu. Walaupun wong tuane dolim. Wong pripun-pripun namanya orang tua kan ya menungso to, sok-sok dolim to. Oh iki anakku lanang ndablek gitu kan, anak wedoke manut. Terus akhirnya dijualke lemah lho oke sing wedok sing lanang ra dikeki ya. Enten ngoten niku. Nah, maka akhirnya kan anak lanangnya anyel toh. Maka kalau anak lanangnya misal ngaji ten niki nggih saya kasih tahu walaupun kita didolimi sama orang tua kita tetap diminta untuk berbuat ihsan, berbuat baik sebaik-baiknya gitu. Maka pripun-pripun kejelekan orang tua atau kesalahan orang tua ya tidak boleh dibalas oleh seorang anak. Dan sering banyak ya walaupun nggak banyak banget ya, tapi ada beberapa lah gitu yang tanya sama saya itu waktu kecil nggak diurusnya bapak saya cementel katut rondolio gitu kan. Terus akhirnya begitu sudah tua gitu kan, rondone mau ya ora gelem ngopeni gitu kan. Akhirnya balik ke saya minta diopeni gimana tat gitu kan. Ya saya jawab ya itu bapakmu gitu kan. Karena itu bapakmu ya tetap jenengan openi. Nah tapi kalau saya lihat orangnya, saya lihat mukanya, saya terus keinget semua perbuatannya anyel yang ada, bukan nopo istilahnya, bukan bergembira ria dalam ngurusi enten wong anyel enten pripun gitu. Ya kalau itu yang terjadi, ini saran saya bilang gitu. Karena itu bapak kamu harus ngurusi. Maka taruh ke
satu tempat rumah, apakah dibelikan, apakah dikontrakkan, jenengan yang bayari, kemudian cari orang yang ngurusi, jenengan yo sing gaji. Pastikan dia baik-baik aja, sehat walafiat, syukur-syukur dipastikan dia beribadah dengan tertib. Udah, karena nek pun mulai nek delok wajah ini terus tambah hanyel, tambah sebel gitu kan, entene mau pengen nesu-nesu gitu. Maka ya dijauhkan, tapi dijauh tapi tetap kemudian ngurusi gitu. Makanya saya pernah punya asisten rumah tangga gitu. Itu udah sepuh gitu. Nah itu saya udah bilang sama beliau itu, Bu, jangan sering-sering minum nih loh, es teh jumbo nih. Jadi gula niku halal Pak. Tapi nek kokain gula mungkin jenengan diabetes gitu. Jadi nek jenengan mundut es teh, nah niku es teh tawar mawon. Ya sesekali boleh lah manis gitu kan. Jangan napa istilahnya setiap hari gitu. Nah sebelum saya ngomong gitu, saya cek gula darahnya normal. Tapi kemudian habis itu nggak pernah saya cek lagi gitu, nggak pernah saya cek lagi lama gitu. Nah beliau itu hampir tiap hari itu nitip es teh gitu sama santri-santri saya, tolong Mbak beliin es teh gitu. Neng saya nggak tahu gitu kan. Nah, terus diminum tiap hari gitu. Sampai akhirnya nembe jemur apa istilahnya kesleo napa-napa ngoten. Orang mari-mari, tapi nggih mboten enten lukane jane. Terus akhirnya pamit pulang tenggene adike. Dadi ibuke pun mboten enten, niku tiba Mbak Yu sing paling gede. Nah, pamit tenggene adike. Pak, saya mau ke tempat adik saya dulu, adik saya operasi katarak, saya mau nengokin. Oh nggih monggo gitu kan. Nek menurut saya jenengan terpikir mawon sampai sembuh. Nah, nanti kalau sudah sembuh monggo lah gitu. Oh ndak pasang aja. Saya nggak enak kalau di sini cuma tiduran. Wong niki yo sakit, nek mau tiduran nggak enak. Akhirnya ke tempat adik ini wow. Nah sampai di situ ayo delalah gitu. Jenenge orang kena musibah itu kan nggak ada jadwalnya toh. Nek ngerti jadwalnya nak jenengan mesti orang mangkat. Oh jadwalnya kena musibah dino iki ya mesti trimo ning omah wae turu gitu. Nah delalah tempatnya adike masuk ke kamar mandi, ya mungkin kamar mandi ini jarang dikosek, kepleset gelundung gitu kan. Gelundung terus dibawa ke rumah sakit monggo RSUD Karanganyar. Nah diperiksa ternyata gulanya 600 dan nggak tahu saya habis gelundung itu terus ya raiso mlaku itu bener-bener kayak lumpuh gitu, bener-bener kayak lumpuh gitu. Nah kebetulan dia itu janda, udah nggak punya suami, oh, namanya janda. Terus dua anak pepean ya ora gelem ngurusi gitu, sangel pokoknya. Nah akhirnya melu adike gitu, melu adike dan kemudian adike ora sanggup. Gimana caranya itu pengen dibroke ke saya gitu. Sampai datang ke rumah bapak saya di Jaten itu. Saya aslinya Jaten Pak itu. Nah, datang ke rumah bapak saya terus niki pripun niki anu Mbak Yu kula niki. Lho kan Mbak Yumu gitu kan. Lah terus saya ajeng diurusi Mas Gulam ngantek mati. Ya kuwi urusane kowe karo Gulam lah, ora urusanku lah. Bapak saya nyauri ngoten niku. Wah, akhirnya dia nelpon saya, si asisten saya ini. Yang nelpon adike tapi dikeke asisten saya ini. Pak, terusin jenengan aja ngurusi kula nganti mati. Lho, nggih Bu, bener. Sakniki kula tekok isih jenengan saged ten kamar mandi napa mboten? Enggak bisa. Lah nek enggak bisa terus nek ten mriki sing nyawiki sinten? Kan itu pertanyaan simpel gitu. Wah, delalah dia punya ponakan. Ponakannya itu pernah datang ke rumah saya gitu ya, istilahnya konsultasi soal kuliah segala macam. Niku yo WA sama saya gitu. Pak, niki budhe pripun? Ya saya jawab, "Bro, bapak ibumu kuwi ora sekolah. Bapak ibumu duwe pendapat nek budhemu kudu melu aku. Ning posisine ngono. Ning kowe kan cah sekolah. Kowe yo cah ngaji. Kowe ngerti nek bahwasane mbahmu ra enek. Penggantine mbahmu kuwi adik apa kakake dari mbahmu kuwi yo ora enek. Maka penggantine anak wedok sing paling gede yo kuwi budhemu. Berarti sing kudu ngurusi sapa? Kowe gitu kan. Keluargamu. Urusono, engko ben mulan tak kirimi duit 2 yuta. Nah, penak to, urusono gitu. Nek mbok broke aku lah sing nyawiki sapa gitu loh. Lah wong lanang dhek wedok kok gitu. Dan dia bukan orang tua saya gitu. Sehingga tadi kembali kepada ini, bahwasanya rugi orang kalau kemudian menyia-nyiakan orang tua, dan ternyata orang tua itu bukan berarti terus bapak sama ibu kita langsung. Kalau bapak ibu kita nggak ada, kalau ibu kita nggak ada, maka penggantinya adalah adik atau kakak dari ibu kita. Kalau bapak kita nggak ada, maka penggantinya adalah kakak atau adik dari bapak kita. Jadi harus dipindah kebaktiannya niku ten mriku. Jadi bukan kemudian selesai ngoten mboten. Memang lebih utama berbakti pada orang tua kandung, iya. Tapi kalau udah meninggal, maka kemudian kita masih dikasih solusi gitu loh.
Nah, sehingga ya rugi kalau kemudian nggak diurusi beliau itu gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, mau terakhir Mas, secara rampung-rampung gitu. Nabi SAW mengingatkan tentang orang-orang yang tak berpuasa. Ya, Nabi bersabda, "Bainama ana naimun atani rajulani." Waktu itu aku sedang tidur, tiba-tiba datang dua orang yang menghampiriku, fa akhadha bidobu'i, kemudian mereka memegang lenganku, fa ataya bi jabalan wa'ron, kemudian aku dibawa ke sebuah gunung yang sulit untuk didaki. Jadi gunungnya mungkin gunung berbatu atau gunung yang sulit dinaiki gitu kan. Kemudian faqala, dua orang itu mengatakan is'at, ayo naik gitu kan. Kemudian fakultu, aku mengatakan inilah utikuhu, aku nggak bisa, itu gunung ini angel, aku ra iso. Faqala, kemudian dua orang itu mengatakan inna sanusahiluhu laka. Rene tak ewangi, tak gampang ki, ayo tak ewangi, munggah sampai dhuwur gitu kan. Kemudian fasaitu hatta idza kuntu fi sawail jabal, maka aku pun naik dibantu oleh dua orang itu. Kemudian ketika aku sudah ada di tengah-tengah gunung, idza bi aswati syadidatin, kemudian di situ aku mendengar suara yang sangat keras, suara pokoknya banter banget itu. Fakultu, kemudian aku bertanya, mahadhil aswat, ini suara apa gitu kan. Qalu, dua orang itu tadi mengatakan hada awa'u ahlin nar, ini adalah raungan atau longlongan penghuni neraka. Jadi wong ning neraka bengok-bengok kelaran nih kalau. Waduh, napa pripun? Nek wong Jawa pripun? Waduh biung ngoten yakne. Nek wong ning neraka niku pun bingung, wong Jawa napa wong napa pun bingung, wis pokoke aduh ngoten. Sumantola qabi fa idza ana biqaumin muallikina bi araqi bihim. Lalu aku diajak jalan. Kemudian aku bertemu dengan beberapa orang yang menggantungkan urat kakinya. Jadi sikile itu digantung walik ngoten. Musak kokotan asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Sedangkan rahang mereka dalam posisi terbalik di bawah, disuwek kemudian meneteskan darah. Qala qultu, aku bertanya, man haula, iki sapa to iki? Piyai-piyai iki sapa to? Kaya ngono kok piyai gitu. Menungso iki sapa to gitu. Qala, kemudian dua orang itu mengatakan alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka ini adalah orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Jadi orang-orang yang berpuasa Ramadan itu wajib menyelesaikan sejak dari ba'da adzan subuh itu sampai maghrib. Gampangannya ngoten. Nah, maka orang-orang yang berbuka di tengah tanpa udur itu diancam neraka. Kemudian model siksanya niku wau, diwalik, digantung, nyun sewu, lambene disuwek, getahe netes-netes gitu. Makanya jenengan nek misal ten dalan ngelak, nek mau ngelak oke koncone. Artinya kalau nggak sampai wilayah darurat, tapi nek darurat itu pun keliengan kaya meh ambruk, nah, monggo buka nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian nggak sampai level itu, cuman ngelak, terus delok iklan gede, iklan nopo, Sprite nopo-nopo niku sing teles niku enak gitu. Nopo bakul es teh pirang-pirang, ampun mandek terus mawon. Bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Bakul-bakul itu ya kita ya kesetanan juga itu, ngerti posok dodol itu kan. Nah, maka terus mawon sampai rumah tidur. Pokoknya selama nggak darurat ya, tapi nek misal keliengan, ajeng ambruk, dalan wis ra ketok, burem ya kudu ngunjuk ya, monggo silakan dibuka nggak apa-apa. Termasuk melih ini biasanya bapak-bapak nih. Ten dalan, namanya dalan toh. Niku piantun-piantun setri sing sok tank topan, sok nganggo kathok cedhak kan sak pirang-pirang niku toh. Wong jane ya wis ning lampu merah paling ngarep gitu kan. Ben ora ndelok buri-buri. Ngono ku ya terus sing kathok cedhak niku terus maju ning ngarep dhewe gitu kan. Ning sebelahe gitu kan. Mosok ya arep mundur. Nah, mboten mungkin mesti burine kan enten motor liyane to. Ajeng maju ya lampune jek abang. Akhirnya kan ketok. Nah, namanya lagi-lagi itu pandangan hidup. Nek mandang terus enten sing hidup. Nah, nek tekan ngomah kemudian delok nyonyane. Nah, memang hukum asalnya kalau kemudian kita tergerak syahwat kita suruh pulang nemu istri kita lah. Nek pas lagi Ramadan, memang prairin, stop dulu Ramadan gitu. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai kemudian kita menyengaja berbuka.
menyengaja berbuka untuk hal-hal yang bisa kita tahan, untuk hal-hal yang bisa kita bersabar sampai kemudian wayahe. Monggo nek bener-bener udah Allah Akbar, monggo buka sik dhewe nemoni garwane niku mboten napa-napa. Mobilnya kari, pokoknya kisik, penting, terpenapa gitu. Nah, tentu ini buat yang punya garwo, ini nggak punya garwo ini kariin gitu kan. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat pilih ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang mau nanya? Tadi katanya ada pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Oh iya, makasih. Jenengan yang mimpin tanya jawab, kenapa langsung mawon? Langsung mawon. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Bener nggak ada. Tit. Mungkin kalau orang karuan diundang meneh mriki lho. Wah, iki mike backsound. Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.